Selamat pagi, Shalom. Terima kasih buat teman-teman tim Praise and Worship yang sudah melayani kita pada hari ini, luar biasa. Saya percaya setiap kita hari ini mengalami kebaikan Tuhan, amin. Boleh saya lihat orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Amin, saudara. Puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam tema yang baru pada bulan April, yaitu Jadilah Kehendak Tuhan. Tidak banyak ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini, tapi supaya tidak mengambil jatah pembicara-pembicara yang lain sepanjang bulan ini, saya mengambil satu ayat, saudara, dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10 dari doa Bapa kami. Ya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, kita akan belajar sama-sama dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Matius pasal 6 ayat yang ke-10, mari kita baca bersama-sama ayat ini, 2-3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekali lagi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, adalah sebuah fakta bahwa kehidupan tidak selalu berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Betul? Kehidupan tidak selalu seindah yang kita inginkan. Ya. Kadang-kadang kita mendapati keadaan kita hari ini sepertinya bertolak belakang dengan apa kata firman Tuhan. Sepertinya firman Tuhan menjanjikan hidup kita selalu penuh dengan sukacita. Tapi kadang-kadang fakta mengatakan banyaknya persoalan tantangan dalam hidup kita membuat kita kesulitan untuk bersukacita. Itu fakta. Tapi hari ini kita tidak melihat fakta. Kenapa saudara? Karena hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ada amin saudara? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang beriman, hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang dalam perjalanan hidupnya ya menggunakan kalimat ini, saudara, jadilah kehendakmu. Contoh misalnya seperti Yakub, ya. Saudara, saya bawa botol minum saya bagus ya. Ini bukan endorse ya. Maksudnya kalau punya ya mungkin bisa dipakai gitu, biar kita samaan. Ya. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Laban, ya. Dia berusaha untuk mencurangi Yakub. Ya. Waktu mau pembagian mana yang boleh dibawa sama Yakub, domba yang mana yang boleh dibawa sama Yakub. Laban berusaha mengelabui Yakub. Lalu Yakub mengambil sebuah keputusan, saya mau ambil yang ini. Lalu Laban berkata, jadilah seperti yang kau katakan. Kejadian pasal 30 ayat yang ke 34. Kejadian pasal 30 ayat 34. Laban berkata, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Saudara jangan ngeliatin saya, liatin Alkitab. Nah ini. Jadilah seperti perkataanmu itu. Ada siapa lagi saudara? Musa. Ya, ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika dia menghadapi Firaun, dalam Keluaran pasal yang ke-8, ayat yang ke-10, sama, Firaun berusaha mencurangi Musa. Keluaran pasal 8 ayat yang ke-10. Kalau kata Pak Robi, kayaknya kok kurang kedengeran suara begini-begini ya. Kata Firaun, ya, Firaun menjawab Musa, besok, lalu Musa kemudian menjawab Firaun, jadilah seperti katamu itu. Yang terakhir saudara, sama-sama kita sudah tahu ketika
Maria, ibu Yesus mendengar kabar dari Roh Kudus, dari malaikat yang berkata bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan kau harus menamai dia Yesus. Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dalam Lukas pasal pertama ayat 38. Saudara, 3 contoh tokoh ini sama-sama menggambarkan satu situasi yang tidak seperti yang mereka harapkan. Tapi ketika mereka mengucapkan dalam tanda kutip kalimat sakti ini, saudara, mereka mengalami sebuah perubahan dalam perjalanan hidup mereka di dalam Tuhan. Ya. Saudara, dalam ayat yang kita baca dari doa Tuhan Yesus, doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini, sebenarnya sebuah makna yang sangat penting bagi setiap kita orang percaya adalah jelas bagi kita sebagai pengikut Tuhan bahwa kerajaan sorga itu harus terjadi di bumi seperti di surga. Ya. Sebuah pesan yang sangat dalam, saudara, bahwa kerajaan Allah, kerajaan Tuhan itu harus datang dan kehendaknya itu harus jadi di bumi ini seperti di surga. Siapa yang akan mengerjakan ini? Saudara dan saya. Kita semua yang mengerjakan ini. Kita semua orang-orang yang berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kitalah yang mengerjakan bagian ini, saudara. Tapi seringkali kemudian kita diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan dalam hidup ini. Apa masalah atau kesusahan terbesar dalam hidup yang kita alami? Mungkin jawaban masing-masing kita berbeda. Ya. Mungkin kita akan menghadapi tantangan dalam hal kesehatan. Saya 2 minggu batuk nih, saudara. Belum sembuh. Tapi sekalipun belum sembuh, tidak menghilangkan sukacita saya. Kenapa? Baik sembuh atau tidak sembuh, hidup saya harus tetap memuliakan Tuhan. Ya, begitu juga dengan kita semua. Kita menghadapi tantangan ekonomi. Kita sudah melihat bahwa Alkitab berkata hari-hari yang terakhir semakin jahat. Akan datang masa yang sukar. Jadi nggak usah kaget, saudara. Masalah boleh ada. Tapi jangan lupa, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ya. Kalau kita mau lihat fakta, sekarang cari uang makin susah. Coba yang merasa cari uang sekarang makin susah, coba boleh angkat tangan. Ada nggak? Apa saya doang? Kalau mau jujur, cari uang sekarang sedikit lebih susah. Tapi sekali lagi, saudara, pujian yang sering kali kita nyanyikan, bahkan tadi Pak Denny sempat menyinggung, Yehova Jireh, Tuhanlah yang akan menyediakan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Masalah boleh ada, apapun itu, saudara. Tapi buat saya, masalah yang paling besar dalam hidup yang saya alami adalah melakukan firman Tuhan. Buat saya itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena kami baru mengalami satu kejadian, saudara. Kemarin ada seseorang menghubungi saya, teman baik. Dia berkata minta tolong anaknya sakit 39 derajat lebih, dikasih fotonya, saudara. Saya sebagai seorang suami, saya selalu tanya sama ibu gembala, istri saya. Mau dikasih apa enggak? Mau dibantu atau tidak? Istri saya dengan kalimat standar wanita, dia berkata apa? Iya, betul. Ya. Saudara, saya putuskan, saya bantu. Ya. Kenapa saya bantu? Saudara mau tahu enggak? Bukan karena saya kelebihan uang, bukan. Saya cuma takut. Ada Pak Farel depan saya, antisipasi. Ya.
saya tidak melakukan firman Tuhan di hadapan Tuhan. Itu yang saya jaga. Ya. Kita tahu ada orang kesusahan. Alkitab bilang kalau kamu bisa bantu, kamu bantu. Alkitab bilang loh. Saya cuma mengantisipasi saya salah di hadapan Tuhan. Makanya saya bilang sama istri saya, oke saya bantu. Tapi setelah saya bantu saudara, 3 jam kemudian hati saya gelisah. Coba iseng tanya sama teman sahabat yang lain. Si ini ngubungin kamu gak? Ada sih bulan lalu. Oh, kenapa? Ini ngasih foto anaknya sakit. Sama fotonya saudara. Istri saya cuma keluarkan satu kata. Kan? Saudara, saya tidak merasa kecewa karena saya dibohongi. Tidak. Kenapa? Sekali lagi saya selalu ajarkan. Waktu dia membohongi saya, dia bukan hanya membohongi saya, dia membohongi Tuhan yang ada dalam hidup saya. Yang ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau orang bohong sama kita, dia tuh bukan hanya ngebohongin kita secara jasmani manusia kita, tapi roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, dia juga tipu. Bagaimana hidupnya mau diberkati? Gitu loh. Jadi kalau saya ditipu orang, buat saya biasa aja, saudara. Istri saya tanya, kamu nggak marah? Mau ngapain marah? Alkitab bilang, pendeta kan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kesel nggak? Enggak, saudara. Boleh tanya. Buat apa kesel? Yang bohong dia kok saya yang kesel? Dia yang salah di hadapan Tuhan, kenapa saya ikut salah? Kenapa saya harus ikut menanggung? Ya, saya nggak pusing dengan itu. Ya, kalau dia bohongin saya, dia bohongin Tuhan dalam diri saya. That's all. Selesai. Jadi buat saya tidak ada masalah yang lebih sulit dalam hidup ini selain melakukan firman Tuhan buat saya. Makanya ketika ada orang, habis ini saudara jangan minta tolong sama saya lah ya. Tolonglah gitu ya. Orang minta tolong, saya cuma menjaga satu hal saudara. Jangan sampai saya tidak melakukan firman Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini kita juga sedang diperhadapkan dengan kondisi-kondisi sulit yang kita harapkan sebenarnya bisa segera berlalu. Ya. Atau mungkin kita sedang ada dalam titik terendah dalam hidup kita, dalam hal apapun. Bahkan mungkin bagi sebagian orang menilai sepertinya sudah tidak ada masa depan. Tapi kabar baiknya saudara, seperti 3 tokoh yang kita baca hari ini. Mereka mengalami perubahan dalam perjalanan hidupnya. Ketika mereka berkata, jadilah kehendakmu. Amin saudara. Percayalah bahwa setiap persoalan yang kita hadapi pasti ada jalan keluar. Ya. Hanya kita perlu meresponnya dengan berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Dan hari ini kita belajar 2 hal saja yang saya akan bagikan saudara. Mengapa kehendak Tuhan itu perlu terjadi dalam hidup kita. Yang pertama saudara, Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Mengapa kehendak Tuhan itu perlu terjadi dalam hidup kita. Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kalau saya boleh ngomong jujur nih saudara, boleh ngomong jujur ya. Saya pengen komplain sebenarnya. Paulus, lu enak banget ngomongnya Paulus. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita milik Tuhan. Kayaknya ngomong enak banget nih si Paulus nih. Tapi saudara, saya belajar. Bahkan dalam masa-masa yang tidak mudah dalam hidup Paulus. Sekalipun dia ada dalam penjara, bahkan dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dan kepada jemaat di Filipi dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Padahal dia ada di dalam penjara. Ya secara daging rasanya pengen ngomong, Paulus enak banget ngomongnya. Tapi sebenarnya inilah fakta yang Paulus mau ajarkan buat kita. Bahwa purpose hidup kita, tujuan hidup kita adalah menyelesaikan kehendak Tuhan.
Karena kita ini adalah miliknya. Tapi jangan lupa saudara. Kemarin ada salah satu sahabat kami dipanggil Tuhan. Ya, saya tidak sempat hadir. Tapi kemudian Tuhan memberikan saya sebuah hikmat. Bahwa, dengar baik-baik saudara. Orang-orang yang telah meninggal adalah orang-orang yang dahulunya mengira bahwa dia memiliki banyak waktu. Saya ulang. Orang-orang yang sudah meninggal adalah orang-orang yang dulunya berpikir dia punya banyak waktu. Kepergian sahabat kami yang mendadak. Dengar baik saudara. Ada orang suka bilang ini. Iya tuh tahu-tahu meninggal. Memang meninggal tuh pasti mendadak. Saudara. Ya. Kadang mungkin gak ada sakit tiba-tiba meninggal itu mungkin saudara. Ya. Jadi jangan sekali-kali ngomong, iya meninggalnya tiba-tiba. Memang orang meninggal tiba-tiba. Ya. Gak ada yang merencanakan meninggal kecuali bunuh diri. Ya. Orang meninggal tuh tiba-tiba. Nah, waktu sahabat kami ini meninggal saudara. Saya terpikir bahwa memang kita ini benar-benar memiliki batasan dalam hidup kita. Waktu yang kita punya ini terbatas. Maka pertanyaan saya pagi hari ini adalah, apakah kita sudah menjalani hidup kita sebagaimana kita adalah orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan? Kita mungkin berpikir, masih bisa nanti. Masih bisa besok. Masih bisa lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi sebenarnya kita memiliki batasan waktu dalam hidup kita. Yang kita gak pernah tahu kapan waktu kita selesai. Hidup ini adalah kesempatan. Amin saudara. Dengan keterbatasan waktu yang kita miliki. Kita perlu pakai hidup kita dengan baik. Ya. Saudara, saudara tahu handphone ya? Punya handphone ya semua ya? Saudara, sebelum handphone itu ada di tangan saudara, handphone itu milik siapa? Milik toko. Ya. Kenapa handphone itu bisa di tangan saudara? Karena kita beli, kita bayar. Setelah kita bayar, handphone itu jadi milik yang bayar. Hidup kita sebagai orang percaya juga sama. Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk membayar kita dengan darah yang mahal. Dia beli hidup kita. Makanya kita harus mengerti bahwa hidup kita ini sebenarnya bukan milik kita lagi. Tapi milik siapa saudara? Milik Yesus. Bilang sama kiri kanan, hidupmu milik Yesus. Jangan hidup semaunya. Yang kenceng. Giliran hidup milik Tuhan, milik Yesus kenceng. Jangan hidup semaunya. Kita udah dibayar saudara. Setelah kita dibeli, toko handphone itu berhak gak ngatur. Itu handphonenya jangan dikasih casing yang itu dong, jelek. Boleh gak saudara? Hah? Gak boleh. Boleh gak kita iblis ngatur-ngatur hidup kita? Loh, kok pada diem? Gak boleh. Kenapa? Karena hidup kita sudah dibayar sama Tuhan Yesus. Jadi kalau iblis sedang menakut-nakuti kita, ayo lo besok gak bisa makan lo, gak ada duit lo. Ngomong saudara, hidupku milik Yesus. Gitu. Ini saya lagi ngomongin diri saya sendiri sebenarnya saudara. Ya. Kalau iblis berusaha menakut-nakuti, menebarkan kekhawatiran dalam hidup kita, ngomong. Hidupku milik Yesus. Yesus sudah bayar lunas. Dia pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Amin saudara. Saudara pernah membeli suatu barang yang menurut saudara mahal gak? Mahal itu kan relatif ya. Atau paling tidak gini. Saudara kalau mau beli barang itu saudara harus nabung. Saudara kumpulin duit.
Bukan gathering, bukan gathering. Kalau kita mau beli barang yang kita anggap mahal, kita nabung dulu ya. Terus kemudian sampai akhirnya tabungan kita cukup, lalu kemudian kita beli. Menurut saudara, barang atau benda yang saudara beli setelah saudara nabung sekian lama, saudara akan jaga baik-baik atau saudara akan berlakukan seenaknya? Nggak pernah beli barang mahal ya saudara ya? Nggak pernah nabung ya? Langsung bisa bayar ya? Atau jangan-jangan semua modelnya cashless semua? Cashnya less semua. Habis. Ya. Saudara, kemarin saya sempat menggoda istri saya. Istri saya boleh ya digoda ya. Istri orang jangan. Istri saya goda. Sayang, itu iPhone 16 udah pre-order. Istri saya nanya, kamu mau yang mana? Ini nih dari Tuhan nih pasti. Saya langsung nyebut dong kan istri saya nanya mau yang mana. Saya sebut yang 16 Pro Max. Yang paling mahal memorinya itu. Yang 1 terabyte. Oh, istri saya bilang, ya udah berdoa. Ya, berdoa. Seandainya saudara, ini seandainya ya. Seandainya saya nabung gitu, saya kumpulin duit. Kan launchingnya nanti tanggal 11 April ya. 11 April. Saya nabung, kumpulin duit. Harganya saya ingat saudara, kurang lebih 28 juta. Kalau saya ngumpulin duit sekian lama gitu ya, kemudian sampai terkumpul 28 juta saya beli. Menurut saudara, kira-kira setelah saya beli, saya pasang anti gores nggak saudara? Pasang dong, kenapa? Mahal. Ya enggak? Saya pilih casingnya yang murah, yang 10.000 apa yang mahal saudara? Yang mahal dong. Ya, handphonenya aja mahal, benar nggak saudara? Enggak bu, saya nggak beli bu, tenang bu. Kalau perlu diplastikin. Ya. Kira-kira saudara, setelah dikasih anti gores, saudara kasih casing yang bagus gitu ya. Kalau orang mau pinjam misalnya Pak Denny, Pak Gem, pinjam dong handphonenya. Dikasih nggak saudara? Kenapa kita nggak kasih? Karena mahal. Ya. Kalau kita sadar betapa berharga dan mahalnya hidup kita, kita tidak akan sembarangan menjalani hidup ini, saudara. Handphone aja kita bisa jaga sedemikian rupa. Ya, 16 Pro Max ya, saudara. Enggak, saya nggak akan beli kok. Kalau saudara mau kasih, saya pasti tolak. Kalau ada yang mau kasih pasti saya tolak. Kalau warnanya bukan black. Warna lain boleh lah. Oke, kalau kita sadar betapa mahal dan berharganya hidup kita, kita nggak akan sembarangan menjalani hidup ini. Barang yang kita tabung sekian lama, lalu kemudian kita beli, kita jaga, kita rawat sedemikian rupa. Saudara punya motor baru atau punya mobil baru, rasa-rasanya pengen dicuci, dilap setiap hari, benar nggak? Masakan kita yang telah dibeli dengan darah yang mahal, kita nggak menjaga hidup kita baik-baik. Barang aja kita bisa perlakukan sedemikian rupa. Apalagi hidup kita yang Alkitab berkata, kamu berharga dan mulia di mata. Harusnya kita jaga dengan baik. Nggak akan sembarangan kita hidup. Amin saudara. Saya kemarin lihat ada salah satu hamba Tuhan di gereja kita, motornya baru saudara. PCX. PCX ya? Bukan. Kira-kira, saya nggak sebut orang yang mana kok. Saudara kok langsung ini sih. Kira-kira kalau saya pinjam motornya saudara.
Anggaplah dia berbaik hati meminjamkan motornya kepada saya. Ya, saya pakai nih motornya nih. Waktu saya mau isi bensin, kira-kira saya tanya nggak saudara? Bensinnya isinya apa? Yang di pinggir jalan, yang 90 oktannya, yang 92, 95 apa 98? Kita nanya nggak saudara? Nanya. Kenapa kita nanya? Bukan punya saya minjem. Betul nggak? Nangkap nggak saudara cerita ini? Kalau saya dipinjemin motor sama salah satu hamba Tuhan kita, tambah skupnya lebih kecil lah gitu. Ya, lalu kemudian waktu kita udah pakai, balikin kan harus bensinnya penuh lagi dong, benar nggak? Ya, sama kalau kita kayak mau naik mobil Suzuki R3, saudara. Kalau kita mau naik tuh harus, kok saudara ketawa sih? Itu pelajaran loh saudara, bener. Ya. Kita mau naik mobil orang, jangan dengan kaki yang kotor. Enggak nih, saya nggak lagi nyindir saudara, bener. Karena apa? Kita menghargai yang punya mobil. Jadi waktu kita mau isi bensin, mau kembalikan motornya kita mau isi bensin, kita tanya nggak? Pak ini diisinya pakai, kok pakai Pak? Ketahuan kan? Ini bensinnya diisinya apa? Kita nanya nggak saudara? Mungkin dia isinya oktan 98, kita mau isi yang 90, kan pasti dia marah dong. Udah dikasih pinjem, isi bensinnya sembarangan lagi. Belinya eceran pinggir jalan lagi. Sama saudara. Kalau kita tahu hidup kita bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Waktu kita mau memutuskan apapun, tanya sama yang punya hidup kita. Ya. Kita mau balikin barang orang aja, kita tanya, ini bensinnya mau diisi apa? Maka dalam kita menjalani hidup ini, keputusan-keputusan kita perlu tanya sama Tuhan. Karena dia yang punya hidup kita. Nangkap cerita ini saudara. Ya. Boleh nggak kita memutuskan sendiri? Boleh. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi keputusan kita harus berdasarkan kalimat ini. Jadilah kehendakmu. Kenapa? Karena kadang-kadang keputusan kita bisa salah. Sama kayak saya tadi. Niatnya mau bantu orang, ternyata gitu. Kadang-kadang keputusan kita bisa salah. Makanya kita perlu tanya sama pemilik hidup kita. Karena dia yang memiliki hidup kita, dia tahu apa yang terbaik buat setiap kita, amin. Ya, makanya kita perlu belajar berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita sadar hidup kita milik Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, mengapa kehendak Tuhan itu harus terjadi dalam hidup kita? Yang pertama tadi karena hidup kita milik Tuhan. Yang kedua karena kita percaya rencananya itu jauh lebih baik. Ya, katakan sama-sama rencananya jauh lebih baik. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku tentang kamu. Ya, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada yang namanya hari di sini? Nggak ada ya. Kita boleh punya planning saudara. Harus malah. Ya. Jangan jadi orang yang hidup tanpa tujuan. Ya. Dalam perjalanan hidup kita perlu punya planning, punya tujuan. Apa yang kita mau kerjakan dalam hidup kita. Tetapi pastikan planning hidup kita itu sejalan dengan planningnya Tuhan. Ya, karena doa Bapa kami bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi pastikan rencana kita, planning kita, tujuan hidup kita sejalan dengan planningnya Tuhan. Planningnya Tuhan apa? Ya ayat ini. Damai sejahtera bukan kecelakaan.
Kadang-kadang saya masih suka agak bingung ketika orang mengalami masalah, ya, lalu bilang, ini rencana Tuhan. Kadang-kadang saya masih agak bingung nih, saudara. Jadi kadang-kadang mungkin saya tidak komentarin. Ada seorang yang pernah menceritakan masalah dalam hidupnya, ya. Dia mengalami masalah yang bertubi-tubi, ditinggalkan oleh suaminya. Lalu dia berkata, ini rencana Tuhan. Saudara harus perhatikan ya, gestur orang. Waktu orang lagi ngomong, kalau dia nggak mau komentar lewat ucapan, tapi dia bingung, dia pasti begini. Gitu. Saya nggak ngerti. Kok bisa kamu bilang ini rencana Tuhan? Kadang-kadang kita harus bisa pisahkan, saudara. Konsekuensi yang harus kita tanggung akibat kesalahan kita dengan rancangan yang Tuhan izinkan terjadi. Harus kita pisahkan. Makanya saya tidak setuju kalau ada orang yang meninggal lalu pakai ayat Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kenapa saudara? Perhatikan baik-baik kisah tentang Ayub. Saudara baca, Ayub mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu di Ayub pasal yang awal-awal. Ayat pasal 1, pasal 2. Ayub ngomong begitu. Tapi Ayub pasal 40, 41, 42, Ayub mencabut perkataannya di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia sadar apa yang diucapkan salah. Jadi kata-kata itu tuh nggak boleh diucapkan oleh anak-anak Tuhan. Itu kebenaran, saudara. Saudara baca sekali lagi kisah tentang Ayub dari depan sampai selesai. Ya. Ayub ngomong Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil itu di kisah pasal 1, pasal 2. Ketika mulai malapetaka itu datang. Tapi di pasal 40, 41, 42, Ayub menyadari kesalahannya. Dan dia mencabut perkataannya. Hati-hati, saudara. Ya, tidak semua ayat boleh kita comot, kita pakai, lalu kita jadiin sebagai ayat yang kita mau pakai. Ya, hati-hati, saudara. Ya. Karena apa? Karena yang saya percaya Tuhan itu nggak pernah ngambil apa yang Dia sudah kasih. Itu yang saya percaya. Kalau kepercayaan kita berbeda nggak apa-apa. Ya, yang penting Yesus Tuhan. Tapi buat saya, Tuhan itu tidak pernah mengambil apa yang Dia sudah pernah beri. Karena Dia Bapa yang baik. Saudara sebagai orang tua ketika saudara memberi kepada anak saudara, setelah saudara pertimbangkan, oh saya mau kasih ini kepada anak saya. Kan hampir jarang atau hampir tidak mungkin kita ambil lagi yang kita sudah beri. Apalagi Bapa di surga. Kalaupun pemberian kita sebagai orang tua ke anak itu salah atau menyebabkan anak kita menghadapi masalah, maka jalan-jalan ke depannya itulah yang harus kita ubah. Bukan pemberiannya yang kita ambil. Makanya saya percaya apa yang Tuhan sudah beri, tidak mungkin Tuhan ambil lagi. Karena firman Tuhan bilang rancangannya damai sejahtera bukan kecelakaan. Memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan mau ajarkan setiap kita untuk kita mengerti rencananya sehingga kita harus mengerjakan rencana itu di dalam hidup kita. Makanya waktu kita berkata jadilah kehendak-Mu Tuhan, sebenarnya kita sudah memenangkan pertandingan melawan diri kita sendiri. Kita maunya jalannya A, keputusannya A. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan bilang B. Lalu kita berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kita lakukan B. Maka kita memenangkan pertandingan melawan diri kita sendiri. Kita maunya melakukan apa yang kita mau, tapi karena kita tahu itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, maka kemudian kita tinggalkan keputusan kita, dan kita mulai mengikuti apa yang Tuhan mau. Jadilah kehendak. Maka siang hari ini Bapak Saudara, izinkan Tuhan mengambil alih kemudi hidup saudara.
Ya. Izinkan Tuhan mengendalikan seluruh hidup saudara. Karena apa? Dia pemilik hidup kita. Dia tahu yang terbaik. Karena dia punya rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan, saudara. Tapi selama kita mengikuti Tuhan, kita percaya pemeliharaan Tuhan itu ada dan sempurna. Ya, kita nggak pernah bisa menebak apa yang akan terjadi 10 menit yang akan datang. Tapi kira-kira setengah jam yang akan datang saya tahu, Ibu Esther akan masak Indomie. Kira-kira ya, kira-kira. Itu doang yang saya bisa tahu. Yang lainnya saya nggak tahu, saudara. Ya. Kenapa? Karena memang kita manusia yang lemah dan begitu terbatas. Tapi ingat sekali lagi, ketika Tuhan mengambil alih kemudi hidup kita, apapun yang ada terjadi di depan kita, Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya menjadi indah dan baik. Makanya kita perlu belajar mengizinkan hidup kita, planning kita, rencana kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita berkata, jadilah kehendakmu Tuhan, berarti kita mengakui rancangan Tuhan itu jauh lebih baik dari rencana kita. Hari ini belajar meletakkan semua keinginan, cita-cita, harapan kita. Ya. Belajar menyerahkan semua planning kita kepada Tuhan. Dan kita berkata, jadilah kehendak Tuhan. Karena kita tahu hidup kita milik Tuhan. Dan kita tahu rancangan Tuhan itu jauh lebih baik dari rencana kita. Izinkan Tuhan mengambil alih hidup kita. Dan percayalah dan lihatlah apa yang Dia mau kerjakan dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati kita semua.